Halo, Sagittarius. Apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait love reading untuk kamu dengan si dia. Orang yang kamu fokuskan. Seperti itu ya, Sagittarius ya. So, Sagittarius, kita langsung mulai saja. Dari yang pertama, kita akan mulai dulu dengan membacakan, dengan melihat terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Gitu ya, kita mulai dari sana terlebih dahulu. So, we will see. Five of Swords, Seven of Swords, Five of Wands, dan yang terakhir kita ada Six of Wands. Gitu ya, aku geser dulu kartunya. Oke. So, Sagittarius, gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini? Aku lihat sejauh ini dia bukannya tidak punya perasaan terhadap kamu. Dia bukannya tidak punya lagi perasaan terhadap kamu. Karena sebenarnya dengan adanya Six of Wands di sini, Six of Wands ini berbicara terkait perkembangan, keberhasilan, victory gitu. Dalam artian, dia sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap kamu, di mana dia mempunyai harapan dan keinginan agar hubungan kalian bisa mengalami perkembangan, baik dari segi status, segi kondisi komunikasi, dan ataupun kondisi hubungan, dan dia mau agar hubungan kalian itu bisa ada keberhasilan, ada victory. Keberhasilan dan victory di sini itu dalam konteks dia maunya hubungan kalian agar minim permasalahan, agar minim ketidakstabilan. Gitu. Sayangnya, perasaannya ini tertekan jauh ke bawah, terpendam, dan menjadi tidak dominan. Yang dominan justru adalah dia merasa ada beban pikiran yang sangat amat mengganggu pikirannya, yang sangat amat menguras tenaganya, fokusnya. Seperti itu. Nah, beban pikiran ini bisa terkait apapun yang nanti akan aku jabarkan, gitu ya. Tapi menurut dia, apapun beban pikiran ini berdampaknya negatif terhadap hubungan kalian. Banyak debat, banyak konflik, banyak masalah, seperti itu. Sampai-sampai dia tuh jadi ada dilema. Aku sayang sih, masih sayang sih sama Sagittarius, tapi ada something nih yang aku lihat yang aku anggap sebagai kendala. Alhasil hubungan kami penuh konflik, penuh negativity. Apakah dengan kondisi hubungan yang kurang baik seperti ini, sebaiknya tetap aku perjuangkan, atau better mundur aja lalu move on walaupun sebenarnya aku masih sayang. Nah, dia ada pertimbangan, pemikiran, dilema seperti itu sebenarnya. Dikarenakan beban pikiran ini. Gitu. Nah, beban pikirannya itu apa saja? Ada beberapa yang aku lihat, yang aku dapatkan, yang aku rasakan di sini. Yang pertama, dia merasa terhianati oleh kondisi komunikasi di antara kalian berdua. Dalam artian, menurut dia, komunikasi kalian itu tidak efektif. Dia nggak masalah loh untuk berargumen. Dia nggak masalah dengan yang namanya argumen selagi argumennya itu sifatnya untuk menyamakan paham, untuk mencari win-win solution. Tapi menurut perspektif dia, komunikasi yang sering terjadi di antara kalian berdua, terlebih ketika ada permasalahan, komunikasinya lebih kepada menyudutkan satu sama lain, menyalahkan satu sama lain,
melampiaskan emosi semata tanpa mencari atau menghasilkan solusi. Di sana dia kurang nyaman, dia terganggu. Plus dari perspektif dia, dia merasa kamu banyak apa ya namanya ya? Menurut dia kamu banyak menjadi yang memulai komunikasi yang kurang efektif ini. Nah, dia kan merasa komunikasi kita ini kurang efektif. Lebih banyak menyalahkan satu sama lain, menyudutkan satu sama lain dibandingkan mencari solusi. Nah, menurut perspektif dia, kebanyakan yang memulai saling menyalahkan ini adalah kamu. Itu menurut dia, gitu ya. Nah, kamu perlu renungkan dulu. Bener nggak sih yang dia, bener nggak sih perspektif ini? Karena kan perspektif dia bisa aja bener, bisa juga enggak, gitu kan. Jadi, nggak apa-apa loh untuk kamu melakukan perenungan dulu, bener nggak sih ini yang dikatakan sama si doi gitu. Bener nggak sih yang dia lihat, perspektif dia tuh bener nggak sih? Nah, kamu pertimbangkan dulu, kamu renungkan dulu, karena perspektif dia bisa aja objektif, bisa juga subjektif, gitu ya. Nah, kemudian beberapa lainnya aku melihat di sini dia merasa ada beberapa dari kamu, Sagittarius, yang menutupi sesuatu, berbohong, ada kelicikan tertentu yang dia rasa kamu lakukan. Dan di sana dia merasa terhianati, merasa diperlakukan tidak semestinya. Ya kenapa kamu nggak terbuka aja sih sama aku? Kok malah diam-diam, kok malah ada kebohongan, kok malah ada kelicikan? Nah, itu menurut perspektif dia, gitu ya, menurut sudut pandang dia. Beberapa dari kalian, menurut dia, kebohongannya ini atau kelicikannya ini itu lebih ke arah menurut dia kamu ada dealing dengan orang lain selain dia, gitu ya, untuk beberapa case untuk kalian. Maksudnya ada yang kondisinya seperti itu, ada yang perlu mendengar pesan yang barusan aku sampaikan, gitu ya. Karena ini general reading, pesan yang satu tidak akan bisa resonan untuk semua orang, gitu ya. Pesan A akan resonan untuk beberapa orang tertentu, pesan B akan resonan untuk beberapa orang lainnya, seperti itu ya, karena ini general reading. Nah, aku juga melihat di sini ada beberapa dari kalian yang kondisinya seperti ini. Dia ngerasa kamu menutupi sesuatu, main di belakang dia. Dia merasa kamu seperti itu, lalu dia balas, oh Sagittarius kan main di belakang aku, ya udahlah aku balas aja, aku juga main di belakang dengan orang lain. Nah, ada kondisi seperti itu yang aku dapatkan di sini, aku lihat, yang aku rasakan di sini, seperti itu. Kemudian ada something terkait faktor karir dan atau studi di sini ya, baik dari sisi kamu atau sisi dia atau bahkan berdua. Ketika aku berbicara terkait faktor karir dan atau studi, dalam artian antara memang sedang ada permasalahan tertentu di faktor karir dan atau studi, atau bukan masalah, tapi lebih kepada adanya kesibukan tertentu atau kehektikan tertentu, fokus tertentu di ranah karir dan atau studi, sampai-sampai berdampak secara kurang baik terhadap hubungan kalian terhadap satu sama lain karena adanya fokus yang terlalu tersita kepada karir dan atau studi, sampai-sampai fokus terhadap hubungan, fokus terhadap satu sama lain agak terbengkalai, agak terlantarkan, agak terkurangi, terbatasi. Seperti itu. Lalu aku juga melihat di sini dia ada kondisi seperti ini. Dia merasa kamu itu, Sagittarius, itu cukup banyak digemari, cukup banyak naksir. Dan dia somehow cemburu dengan hal tersebut. Beberapa dari kalian, ada yang nggak menanggapi penggemar-penggemar ini, tapi dia cemburu. Nah, ada beberapa lainnya yang emang kamunya tanggepin, lalu dia cemburu. Terlepas dari tanggepinnya sebatas kamu ramah atau apapun intensinya, tapi dia cemburu. Seperti itu. Nah, kemudian aku juga melihat di sini kalaupun, jadi lebih kepada seperti ini. Ada beberapa
dari kamu, dari hubungan kalian, yang dia ngerasanya, kok Sagittarius suka caper sih? Menurut dia seperti itu. Ini banyakkan perspektif dia ya. Bukan aku judge kamu. Aku tidak judge kamu sama sekali. Jadi jangan salah pahami gitu ya. Aku tidak menjudge kamu. Aku hanya menyampaikan informasi yang aku dapatkan, yang aku sampaikan, yang aku rasakan di sini. Aku manusia, aku bukan Tuhan. Tuhan saja tidak pernah judge aku. Jadi aku berusaha jangan sampai aku menjudge orang lain atau apapun situasinya. Aku hanya murni menyampaikan informasi yang aku dapatkan, yang aku lihat, yang aku rasakan di sini. Gitu ya. Tapi aku melihat di sini ada si dia yang merasa kamu cukup mencari perhatian kepada pihak atau pihak-pihak tertentu. Dan dia kurang nyaman di sana. Seperti itu. Balik lagi ya, Sagittarius, aku tidak menyudutkan kamu. Gitu ya, jangan disalahpahami. Aku hanya menyampaikan apa yang aku dapatkan di sini. Dan kebetulan banyak kondisi lebih kepada perspektif dia. Tapi balik lagi, perspektif dia bisa aja benar, dia juga enggak. Gitu. Jadi, kamu renungkan kembali, jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi ini general reading. Seperti itu ya, Sagittarius ya. So, Sagittarius, kita bakal lanjut ke poin selanjutnya, yaitu terkait hubungan kalian ke depannya akan bagaimana, akan seperti apa. Gitu ya. Five of Cups. Ace of Pentacles. Three of Pentacles. Dan yang terakhir kita punya kartu Knight of Pentacles. Gitu ya. Oke. Sagittarius, untuk kedepannya, aku melihat hubungan kalian itu cenderung stuck. Dalam artian gimana sih? Stuck itu maksudnya gimana? Dalam artian kedepannya possible memang akan ada perkembangan kondisi. Di mana kondisi hubungan terasa memulai dari awal lagi, fresh start lagi, komunikasi jadi sehat, efektif, menyenangkan. Tapi kapanpun kondisi membaik, sangat mungkin untuk nantinya cepat ataupun lambat jadi bermasalah lagi atau renggang lagi. Lalu membaik lagi, lalu kondisinya menurun lagi, membaik lagi, menurun lagi. Seperti itu. Nah, karena terlalu sering naik dan turun seperti itu terjadi, somehow menimbulkan rasa lelah, rasa pesimis, kecewa dari kalian berdua. Gitu. Nah, naik dan turun ini beberapa penyebabnya dikarenakan permasalahan yang sama atau serupa dan terus terulang, atau kalaupun permasalahannya beda-beda, tapi ya terlalu sering terjadi masalah. Seperti itu. Beberapa lainnya terkadang bukan bermasalah, tapi jadi renggang dikarenakan kesibukan di aktivitas pribadi. Tapi somehow akan ada pihak yang merasa, kok hubungan dikesampingkan sih? Kok aku dikesampingkan sih? Contoh, contoh dia yang sibuk, lalu dia jadi agak merenggang dari kamu. Kamunya merasa, kok aku dicuekin sih? Kok aku ditelantarkan sih? Atau sebaliknya, kamu yang sibuk dan dia merasa seperti itu. Gitu ya. Tapi intinya untuk kedepannya aku melihat kondisi hubungan kalian cenderung stuck, naik dan turun. Perputaran, siklus perputaran seperti itu. Gitu ya, Sagittarius ya. Sagittarius, kita bakal lihat kepada sarannya untuk kamu dalam menjalani dan menyikapi hubungan dengan si dia. Gitu ya. So, we will see. Ups, sebentar. Nothing will come of the situation. Surrender to the divine. A win-win outcome is forecast.
Dan yang terakhir kita punya kartu conclusions are within reach. Gitu ya. Sagittarius, sarannya lebih kepada seperti ini. Hubungan di antara kalian berdua bisa kok mengalami perkembangan ke titik yang lebih stabil, lebih sehat, lebih minim permasalahan, lebih minim ketidakstabilan. Bisa kok mencapai titik tersebut. Bakal lama atau cepat? Bisa cepat. Kalau bagaimana kamu menyikapi hubungannya itu terbilang tepat. Gitu. Nah, sebenarnya kan hubungan itu andil dari kedua belah pihak, dari kamu dengan si dia. Tapi kan kamu tidak akan pernah bisa mengendalikan tindakan dia atau pola pikir dia. Jadi, kita mulai aja dulu dengan apa yang bisa kita kendalikan, yaitu pola pikir kita dan juga tindakan kita. Nah, yang sekarang ini perlu kamu lakukan, yang perlu kamu perhatikan, Sagittarius, adalah belajar untuk berserah. Berserah itu berbeda dengan menyerah. Berserah adalah boleh kamu punya harapan dan impian bahwa ke depannya hubungan agar seperti ini, agar seperti itu. Boleh punya harapan, tapi letakkan fokus utama kamu kepada sekarang ini. Kepada apa yang sekarang ini bisa kamu lakukan dan maksimalkan di dalam hubungan kalian. Kalau sekarang ini bisa intens untuk ngobrol dengan si dia, maka lakukan. Tapi kalau sedang belum memungkinkan, kalau belum bisa, ya jangan dipaksakan. Seperti itu. Kenapa jangan meletakkan fokus utama ke depannya? Karena ke depannya akan baik atau buruk, akan seperti apa, itu tergantung dari hari ini. Dari apa yang kita lakukan dan maksimalkan sekarang ini. Kalau kita hanya fokus pada ke depannya dan kita lupa untuk memaksimalkan apa yang ada sekarang ini, ya gimana ke depannya akan baik, gitu kan? Kita aja lupa untuk memaksimalkan prosesnya. Sedangkan outcome timbul dari proses, gitu kan? Nah, karena sekarang ini, kalau kamu cenderung memaksakan melakukan sesuatu yang enggak bisa dilakukan atau belum memungkinkan untuk dilakukan, justru akan memperparah kondisi hubungan. Seperti itu. Jadi, kalau sekarang ini memungkinkan untuk melakukan A terkait hubungan. Let's say A itu berkomunikasi secara intens terkait permasalahan kalian. Kalau memungkinkan ya lakukan. Tapi kalau enggak memungkinkan, belum memungkinkan, jangan dipaksakan. Fokuslah kepada hal lain, misal obrolan ringan atau fokus kepada aktivitas pribadi kamu. Seperti itu. Jadi, you do your best and let God, let universe do the rest. Gitu. Kuncinya di sana. Kalau saran tersebut kamu pertimbangkan, gitu ya, lalu kamu terapkan, tidak akan lama kok, gitu. Lama cepat kan relatif ya, dan untuk tiap orang, lama cepatnya pun berbeda, gitu. Tapi secara general, dari perspektif universe, kalau saran ini dipertimbangkan ya tidak akan selama itu. Sampai perkembangan ke titik yang lebih stabil, yang lebih minim masalah, lebih minim ketidakstabilan, itu tidak akan selama itu sampai tercapai. Seperti itu, apabila saran ini dipertimbangkan. Seperti itu ya, Sagittarius ya. So, Sagittarius, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila aku ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang baik dan juga kurang berkenan. Yang menyinggung, aku minta maaf. Aku tidak ada niatan sama sekali untuk menyudutkan atau menyakiti kamu. Jangan disalahpahami. Apabila kamu mau mengambil personal tarot reading dengan aku, kamu bisa langsung saja DM ke akun Instagram aku yang akan aku lampirkan di comment section dan juga description box terkait nama akun Instagram aku. Bisa kamu DM saja dan kamu akan dilayani oleh admin aku dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list dan lain-lain. Seperti itu ya. Untuk price list sendiri juga sebenarnya sudah terlampir di di description box gitu ya, beserta pendetailan untuk masing-masing paket dan juga sesinya. Bisa kamu coba cek di sana, di description box. Gitu ya, Sagittarius ya. So, Sagittarius, sekali lagi terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Gitu ya. Bye-bye.